Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunia Ningrum Farihatul Musliha, NPM 18 3029. Di sini saya akan menjawab tugas tanaman industri dengan 3 variabel. Yang pertama, cara membudidayakan tanaman jarak pagar sebagai penghasil biodiesel, dan saya akan menjelaskan proses pembuatan biodiesel menjadi siap pakai. Poin kedua adalah saya akan menjelaskan cara budidaya tanaman aren penghasil bioetanol, dan saya akan menjelaskan proses pembuatan bioetanol dari awal sampai siap pakai. Poin ketiga adalah solusi dari saya agar energi baru terbarukan dapat tercapai di tahun 2050. Pertama, tanaman jarak pagar atau sering disebut dengan Jatropha cuscas L merupakan tanaman yang dapat menghasilkan biodiesel. Tanaman jarak pagar menghasilkan lebih banyak minyak daripada tanaman kelapa sawit. Tanaman jarak pagar dapat tumbuh dengan subur di tanah dengan pH 5-6,5 dengan drainase yang baik. Jarak tanam tanaman jarak pagar adalah 2 kali 2 meter dengan lubang tanam 40 kali 40 kali 40 cm. Bahan tanam berasal dari stek batang dan benih yang berasal dari biji yang sudah tua. Lama proses pembibitan selama 2-3 bulan. Tanaman jarak mulai berbunga pada usia 3-4 bulan dan berbuah pada usia 4-5 bulan. Panen dilakukan pada buah yang sudah masak dan berwarna hitam. Cara panennya dengan memetik atau mengguntingnya. Buah dikeringkan dan dipisahkan dari kulit dan biji. Kemudian biji yang sudah dipisahkan dikeringkan dan disimpan dalam kantong plastik dalam keadaan kadar air 7-10%. Proses pembuatan biodiesel ada 2 tahap. Tahap pertama, pembuatan minyak jarak mentah. Pertama-tama, biji dibersihkan, kemudian direndam dalam air panas selama 5 menit. Kedua, biji ditiriskan dan dikeringkan, kemudian dipisahkan dari kulit biji dan daging. Daging biji yang sudah dikeringkan kemudian digiling dan dipres menggunakan mesin. Hasil proses pengepresan tersebut menghasilkan ampas dengan kadar minyak 7-10%. Pada tahap ini menghasilkan crude jatropha oil atau minyak jarak mentah. Tahap kedua adalah proses pembuatan biodiesel. Proses pembuatan biodiesel ada 2 reaksi. Reaksi pertama adalah reaksi esterifikasi dan reaksi kedua adalah reaksi transesterifikasi. Reaksi esterifikasi, pada reaksi ini asam lemak bebas direaksikan dengan alkohol menjadi biodiesel. Pada tahap ini minyak jarak bebas dari asam lemak bebas, kemudian dilanjutkan dengan proses reaksi transesterifikasi. Reaksi kedua adalah reaksi transesterifikasi. Pada reaksi ini trigliserida bereaksi dengan metanol dengan katalis basa menghasilkan biodiesel dan gliserol. Pada tahap ini tahapnya sudah selesai. Biodiesel siap digunakan untuk menggantikan solar.
Tabel kedua adalah tanaman aren atau Arenga pinnata. Tanaman ini merupakan bahan baku pembuatan bioetanol dengan memanfaatkan nira aren. Tanaman ini dapat tumbuh pada daerah dengan keadaan tanah yang asamnya rendah. Jarak tanam tanaman aren berukuran 5 x 5 meter dengan lubang tanam 30 x 30 x 30 cm. Nira aren didapatkan dari penyadapan tandan bunga jantan dan bunga betina. Penyadapan bisa dilakukan sehari 2 kali, pagi dan sore. Pada proses pembuatan bioetanol dengan menggunakan bahan baku nira aren sangat mudah prosesnya karena bahan baku sudah cair, sehingga tidak perlu melewati tahap sarifikasi. Pada tahap ini dimulai dengan persiapan bahan baku, kemudian dilakukan proses fermentasi dan proses destilisasi atau pemurnian. Proses fermentasi menghasilkan alkohol dengan kadar 6,88%. Dan kemudian dilanjutkan proses destilasi atau proses pemurnian ini adalah pemisahan antara etanol dengan air. Pada proses ini menghasilkan etanol dengan kadar konsentrasi 95%. Dan proses pembuatan bioetanol dari nira aren telah selesai. Solusi untuk meningkatkan energi baru terbarukan di tahun 2050 menurut saya adalah mengajak kerjasama antara petani dan pemerintah untuk mensosialisasikan bahan bakar nabati. Petani akan memanfaatkan lahan pertanian di desa ini dengan bantuan pemerintah untuk menyediakan bahan bakar nabati dengan ditunjang adanya dari pihak SPBU untuk menyediakan sarana prasarana penjualan bahan bakar nabati. Adanya kesinambungan antara petani, pemerintah, dan pihak SPBU dapat meningkatkan energi baru terbarukan pada tahun 2050 untuk menggantikan energi bahan bakar minyak.